atau ataf bayan lil malakaini untuk dua orang malaikat. Oleh Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, huma sahirani. Nah, menurut Ibnu Abbas, Harut dan Marut itu bukan malaikat tapi dua orang tukang sihir. Kana yu'allimani sihra. Mereka berdua, Harut dan Marut, mengajarkan sihir. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, Harut dan Marut bukan dua orang malaikat tapi adalah dua orang tukang sihir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Waqilah, dan dikatakan, ada pendapat mengatakan Harut dan Marut adalah malakani, dua orang malaikat unzila yang diturunkan oleh Allah li ta'limihi, untuk mengajarkan sihir, ibtila'an minallahi linnasi, sebagai ujian dari Allah mengajarkan sihir kepada manusia. Babilonia itu diambil dari kata balbalah, isim alam atau isim yang tidak menerima tanwin, kemudian apa, tidak ditasab taknisnya. Dan Babilonia itu adalah dikatakan Babilonia karena penduduknya itu bahasanya ada 80 bahasa. Jadi orang Babilonia itu punya bahasa sampai 80. Coba bayangin ya. Babilonia itu mana dulu ya? Yunani ya. Tapi posisinya ini di Irak ya. Ya. Jadi orang Babilonia itu bahasanya ada 80 bahasa. Wa awwalu man ikhtataha Nuhun. Orang yang pertama kali menulis bahasa Babilonia itu Nabi Nuh. Ya. Jadi pertama kali nulis bahasa ya 80 bahasa itu Nabi Nuh. Wasamaha samanina, dan kemudian Nabi Nuh menambahkan bahasanya itu bahasa tamanin 80 artinya. Ini menurut Ibnu Abbas, Harut dan Marut bukan dua orang bukan malaikat ya, tapi dua-duanya tukang sihir yang mengajarkan sihir kepada manusia ketika itu. Ini menurut Ibnu Abbas kan. Gitu. Tapi di sini tafsirannya malaikat ya, dua orang malaikat. Tapi beliau mengatakan bukan malaikat itu. Ya asalnya gini asalnya. Nah kalau sahirani, huma sahirani. Adapun ucapan musannaf, si pengarang kitab, mengutip dari pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut itu bukan malaikat tapi dua orang tukang sihir. Qaddama hadzal qawla isyaratan liquwatihi wa annahuma rajulan sahirani. Si pengarang kitab mendahulukan pendapat ini, pendapat Ibnu Abbas ini, di mana Ibnu Abbas mengatakan Harut dan Marut adalah dua orang laki-laki tukang sihir. Ini isyaratnya liquwatihi, karena pendapat ini yang kuat. Wa annahuma rajulani sahirani wa laysa bimalakaini. Harut dan Marut adalah dua orang laki-laki dan dia bukan dua orang malaikat. Nah, tapi di atas sebelumnya Harut dan Marut adalah dua orang malaikat yang memang diturunkan. Ada pendapat di dua malaikat diturunkan oleh Allah untuk menguji ya, untuk menguji manusia. Itu. Ai ikhtibaran atau imtihanan. Nah, wa qissatu Harut wa Marut ala qawli bi thubutiha annal malaikatil lamar au a'mala bani adam al khabithatan. Ceritanya gini. Ceritanya Harut dan Marut itu begini. Ceritanya Harut dan Marut ya, atas pendapat yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah seorang malaikat, dua orang malaikat. Ceritanya para malaikat di langit ketika mereka melihat kelakuan manusia Bani Adam itu melakukan amal buruk ya. Awal ceritanya nih,
Awal ceritanya dua malaikat namanya Harut dan Marut diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi nih. Para malaikat di langit ketika mereka melihat manusia anak Adam itu melakukan dosa di muka bumi, maka para malaikat itu tas'udu ila samai, mereka naik ke langit. Kemudian mereka mengadu kepada Allah. Qalu, para malaikat berkata, Subhanaka ya Rabbana, khalaqtu khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunaka. Kata malaikatnya, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Engkau ciptakan makhluk manusia ini. Engkau ciptakan itu makhluk yang namanya manusia dan engkau muliakan mereka. Padahal mereka berbuat maksiat kepadamu. Mereka di muka bumi ini melakukan dosa. Tapi kenapa engkau muliakan mereka wahai Allah? Kata malaikat yang seakan protes kepada Allah. Ceritanya gini. Kemudian lalu jawab Allah, faqalallahu ta'ala lahu. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, lau raqibtu fikum ma raqibtu fihim, la fa'altum fi'lahu. Ini ucapan. Kata Allah begini kepada malaikat, andaikan aku susun kepada kalian, maksudnya andaikan aku berikan kepada kalian apa? Aku berikan satu memori ya, memori yang tidak aku berikan kepada manusia. Aku akan melakukan kepada kalian perbuatan manusia. Apa yang diperbuat oleh manusia? Gitu. Malaikat itu kan nggak punya nafsu. Ya. Artinya gini, wahai Tuhan kami, kata malaikat gini, protes sama Allah. Engkau ciptakan makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini, tapi mereka selalu berbuat maksiat, berbuat dosa. Padahal kau muliakan mereka, sementara mereka bermaksiat kepadamu. Gitu. Jawab Allah begini, andaikan saya berikan satu memori ya, memori satu kemampuan yang kepada kalian, yang tidak kuberikan kepada apa ya, aku sebagaimana aku berikan kepada manusia, maka saya akan aku lakukan itu kepada kalian. Ya memang kalian itu nggak punya nafsu, tidak saya berikan aku tidak sebagaimana manusia. Lalu jawab malaikat, faqalu subhanaka la na'sika abadan. Para malaikat berkata, maha suci engkau, kami tidak akan berbuat maksiat kepada engkau selama-lamanya. Terus kata Allah begini, faqala, maka Allah berfirman, ikhtaru lakum malakaini. Ya sudah, kata Allah begini, sekarang kalian pilih dua orang malaikat di antara kelompok kalian, pilih dua orang malaikat ya, bawa kemari. Akhirnya malaikat itu memilih Faktaru Haruta wa Marut wa kana min aslihim. Akhirnya para malaikat itu sepakat untuk memilih Harut dan Marut ya. Dan dua malaikat ini adalah malaikat yang paling terbaik. Nah, dalam penafsiran yang lain, Harut dan Marut adalah malaikat yang paling soleh, paling bagus rupanya. Itu hampir sebanding dengan Nabi Yusuf gantengnya. Gitu. Sebanding dengan Nabi Yusuf gantengnya. Karena dalam firman yang lain, mahadza bashar, yaitu dia Harut dan Marut. Ini yang dipilih oleh kelompok malaikat. Ya. Dipilihlah oleh mereka Harut dan Marut, dua malaikat yang baik, ya, yang soleh, baik, kemudian paling ganteng itu di antara yang lain. Sebanding dengan Nabi Yusuf, hampir sebanding dengan Nabi Yusuf. Dipilih. Itu. Akhirnya apa? Farakaballahu fihi masyahwatan. Akhirnya dua malaikat ini Harut dan Marut oleh Allah dikasih nafsu. Karena awalnya mereka protes. Ya. Allah berikan memori berupa nafsu tuh sama Harut dan Marut. Syahwat, diberikan syahwat. Kemudian setelah diberikan syahwat oleh Allah, wa amarhuma bil hubuti ilal ardi. Kemudian Allah perintahkan Harut dan Marut turun ke bumi. Wal hukma bainan nasi bil haqqi. Kemudian Allah perintahkan kedua malaikat itu Harut dan Marut untuk menghukumi manusia. Artinya dakwah. Ceritanya, wa nahahuma 'anil syirki.
wal qatli wazina wa syurbil khamri. Kemudian Allah perintahkan juga kepada Harut dan Marut, dua malaikat ini, untuk melarang manusia berbuat kemusyrikan, melarang manusia saling membunuh, melarang manusia berbuat zina, dan melarang manusia meminum khamar. Wa 'allamahumallahul ismal a'dzam. Kemudian Allah ajarkan dua malaikat itu, Harut dan Marut, al-asmaul a'dzam. Nah, ini kan luar biasa. Fakana idza amsal waktu sa'ida bihi ila samai. Turun dari dua malaikat si Harut dan Marut, disuruh turun sama Allah ke bumi. Nanti bilangin manusia, jangan minum khamar, jangan berzina, kemudian apa? Jangan berbuat syirik, musyrik, jangan saling membunuh. Nah, si Harut dan Marut ini asal sore naik ke langit. Kalau pagi ada di bumi, asal sore naik ke langit. Tsumma innahu ja'at ilaihi imra'atun tusama az-Zahra. Kemudian suatu hari datanglah seorang perempuan kepada dua malaikat ini, si Harut dan Marut. Perempuan itu bernama Zahra. Itu. Wa kanat jamilatan jiddan. Perempuan yang bernama Zahra ini adalah perempuan yang sangat cantik rupanya. Fawalamma waqa'a nadruhum 'alaiha akhadzat bi qulubihima. Nah, ketika malaikat si Harut dan Marut ini jatuh pandangannya kepada si Zahra itu, perempuan itu, maka akhadzat bi qulubihima. Akhirnya apa? Si perempuan itu menarik hati dua malaikat itu. Farawadaha an nafsiha. Farawadaha an nafsiha. Akhirnya apa? Dua malaikat itu merayu si perempuan itu. Dia udah kenal perempuan karena dikasih syahwat sama Allah gitu. Akhirnya Harut dan Marut karena melihat si Zahra ini cantik, orangnya cakep sekali ya, akhirnya apa? Ngerayu dua-duanya itu. Nah, dirayu fa'abat illa ayyahkuma laha ala zawjiha. Fa'abat, begitu dirayu si perempuan itu, si Zahra itu tidak mau, dia menolak, kecuali si Harut dan Marut menghukumi baginya kepada suaminya. Kalau Anda hukumi suami saya, ya saya mau begitu. Akhirnya apa? Si Harut dan Marut nurutin, ngikutin permintaannya si apa? Si perempuan ini, si Zahra ini. Farawadaha, ya, artinya gini, dia dua malaikat itu bisa menjadikan suaminya si Zahra ini benci dengan dia gitu. Nah, setelah dilakukan oleh dia, terjadi itu ya, dilakukan oleh dua malaikat si Harut dan Marut. Setelah itu dia merayu lagi tuh si Zahra tadi. Setelah dia rayu semua apa? Farawadaha, kemudian si Harut dan Marut merayu kembali si Zahra itu, fa'abas, maka dia tidak mau. Illa ayyaqtula fa'ala, kecuali si Harut dan Marut itu membunuh orang. Kalau kamu mau membunuh orang berdua, saya mau dengan situ. Fa'ala, dikerjain, bunuh orang akhirnya Harut Marut. Sumarawadaha, kemudian malaikat Harut dan Marut itu merayu lagi si Zahra tadi, fa'abat, maka dia menolak. Illa ayyashrabal khamra, kecuali si Harut dan Marut minum khamar. Kalau situ sudah minum khamar, saya mau sama situ. Fa'ala, maka dilakukan oleh Harut dan Marut. Harut Marut akhirnya minum khamar dua-duanya. Sumarawadaha, kemudian keduanya Harut dan Marut merayu si perempuan tadi lagi, fa'abat, maka dia menolak. Illa ayyasjuda lis-sonami, kecuali dia sujud kepada berhala. Fa'ala, maka dia lakukan sujud kepada berhala, dua-duanya. Sumarawadaha, kemudian dia rayu lagi itu si Zahra, fa'abat, maka si Zahra menolak. Illa ayyu'allimaha al-isma alladhi yas'udani bihi ila samai, kecuali kalian berdua ngasih tahu ke saya bacaan apa kiranya yang kalian kok bisa sampai ke langit.
baca apa itu? Gitu. Dikasih tahu bacanya apa? Sama Harut dan Marut, baca ini kalau kamu bisa menaik ke langit, karena kan dia kalau sore naik ke langit, kalau pagi dia turun. Itu bacanya apa sih kalian kok berdua bisa naik ke langit begitu? Dikasih tahu tuh sama Harut dan Marut. Iya. Dikasih tahu nih bacanya ini, akhirnya apa? Fatalathu, fatas odat bihi ila samai. Fatalathu, maka si perempuan itu membacanya. Begitu dia baca, naik ke langit itu si perempuan itu. Faswa'idat, maka naiklah si perempuan itu bihi dengan bacaan tadi ila samai ke langit. Begitu nyampe di langit, famassakallahu kaukaban. Si perempuan itu dirubah sama Allah jadi bintang. Tidak jadi manusia lagi, sama Allah disalin rupanya, dirubah jadi bintang. Nah, begitu si perempuan yang cantik itu dirubah menjadi bintang, maka disinilah terkenal ada bintang namanya bintang Zahra. Ya, fahiyya as-suhratu al-ma'rufatu. Inilah bintang Suhra yang sebagaimana sudah diketahui. Jadi ada bintang tuh yang menyala tuh yang kelihatan dari ini, itu bintang Zahra namanya, yang marong banget. Nah itu dia dulu perempuan itu. Karena apa? Dia berani-berani yang bisa naik langit gara-gara apa? Minta kasih tahu malaikat. Gitu. Lalu terus bagaimana? Falamma alima dzalika arada tilawatul ismil a'zam. Maka ketika Harut dan Marut sudah mengetahui bahwa perempuan itu naik ke atas langit, bisa naik ke atas langit, akhirnya apa? Harut dan Marut hendak membaca al-asma al-a'zam. Tapi bagaimana? Dia pengen naik juga ke langit. Ternyata apa? Fala tatawuhuma ajnihatuha, maka tidak kuat sayapnya naik ke atas langit. Nggak bisa, akhirnya dia nggak bisa naik keduanya. Padahal dia udah baca al-asma al-a'zam, nggak bisa naik ke atas langit, nggak kuat sayapnya. Akhirnya apa? Dua malaikat ini fadzahaba ila Idris. Harut dan Marut datang menemui Nabi Idris. Nabi Idris kan sampai sekarang masih di surga. Dia temuin Nabi Idris. Fadzahaba, maka berangkatlah malaikat Harut dan Marut ila Idris menemui Nabi Idris wa sa'alahu ayyashfa'alahu ma'indallahi. Dia meminta kepada Nabi Idris agar Nabi Idris menolong dia, memberikan syafaat dia di sisi Allah. Ya Idris, tolongin saya sampaikan tolonglah saya kepada Allah. Itu. Terus apa? Ditolongin sama Nabi Idris, fa'ala dzalik, disampaikan masalahnya dia oleh Nabi Idris, ya, ditolongin. Itu. Nah, begitu dia sampai kepada Allah Harut dan Marut, akhirnya Allah bilang begini, fakhayyarukumallahu baina adzabid dunya wal akhirah. Wahai Harut dan Marut, sekarang kalian pilih. Kalian berdua mau saya azab di dunia atau saya mau siksa di akhirat? Disuruh pilih. Ya. Akhirnya apa? Fakhtaro azabad dunya. Akhirnya si Harut dan Marut memilih siksa dunia. Karena apa? Li'ilmihima bidqita'ihi. Karena mereka berdua tahu kalau siksa dunia selesai entar. Gitu. Iya, di akhirat nggak disiksa lagi, dia tahu. Akhirnya memilih siksa dunia. La fahuma bibadila mu'allaqani. Akhirnya Harut dan Marut di Babilonia digantung oleh Allah bisyuhurihi, dengan kedua rambutnya, digantung keduanya dengan kedua rambutnya. Setelah digantung oleh Allah, yudrabani bisiyati min hadidin ila yaumil qiyamah. Dari situ apa? Dipukul dua malaikat itu Harut dan Marut dengan pecutnya Allah sampai hari kiamat. Di situ digantung di Babilonia, dipecutin sama Allah sampai hari kiamat. Kemudian apa? Musra'atan a'yunuhuma, musraqatan a'yunuhuma, kedua matanya berubah jadi biru. Muswadatan juluduhuma, kemudian kedua kulitnya jadi hitam. Nah, dari situlah dia akhirnya wa masala yu'allimanin nasa sihra, dan dia semenjak itulah dia mengajarkan sihir kepada manusia.